Tapi kamu harus pakai Quranmu untuk menjawab gitu loh. Di mana di dalam Quranmu? Oke, kalau begitu Zedekia matinya secara bagaimana? Dapat lucunya nggak? Dapat lucunya nggak di sini? Dapat nggak? Di mana cara mati? Oke, cara matinya Yosia menurut Quran gimana? Lucu nggak, Dis? Lu Kamu paham nggak? Kamu mengangkat satu tema di mana Quranmu nggak kamu pakai loh. Meninggal kamu, Dis. Mati kamu, Dis. Mati kamu, Dis, kalau begini dipertanyakan kamu. Kamu mengangkat satu tema di mana Quranmu sama sekali tidak kau gunakan. Saya pakai Quran tadi. Quran, di dalam Quran Tuhan digambarkan menepati janji. Di dalam Bible Baik. Tuhan silakan kamu kutip di sebelah mana janjinya kepada Yosia di sebelah mana? Kamu tidak ada pembelaan begitu bilang saya harus jelaskan baik. Saya tanya sama kamu, di sebelah mana janji Tuhan kepada Yosia bahwasanya dia mati dengan damai mana? Oh, kamu tidak tahu cerita Yosia di Bible kamu? Saya bilang kamu gunakan dalil-dalilmu mana? Quranmu nggak kau pakai. Saya bertanya sekarang, kamu tidak tahu cerita Yosia di Bible kamu? Aduh, Alwan, datamu mana? Buka aja, Dis. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Alwan. Sekarang apa yang saya bilang itu barusan fakta atau bohong? Saya tanya. Baik. Zedekia mati tidak seperti janji Tuhan, Yosia mati tidak seperti janji Tuhan. Itu fakta atau bohong? Baik, sekarang saya tanya sama kamu. Zedekia akhirnya dibawa ke Mesir, betul atau tidak? Zedekia akhirnya dibawa ke Mesir? Zedekia akhirnya dibawa ke Mesir? Iya. Oke, di mana Zedekia mati? Kok balik kau yang nanya ke saya? Loh, kan kamu yang mengangkat isu, Nanda. Kok Nanda? Iya, kalau saya mengangkat isu, kamu langsung jawab saja. Kok kamu, di mana dia ke sini? Di mana dia ke sini? Berarti kamu nggak tahu ceritanya. Dari tadi dong. Saya sudah dengarkan kamu, saya coba mengikuti alurmu. Ini bagaimana sih Alwan ini? Aduh. Dis, saya bantu ya, Dis ya. Saya bantu buat kamu, Dis. Kamu buka cerita Yosia, kamu buka di 2 Raja-Raja pasal 22. Saya bantu, Dis. Baca. Kalau belum kamu baca parah. Kamu baca. 2 Raja-Raja ya, bagus. Buka lembaran-lembaran itu biar kamu baca sampai utuh. 2 Raja-Raja pasal 22. Baca, Dis. Jangan kasih capek saya, Dis. Jangan. Kamu yang baca. Ini buku kamu ya. Sudah. Silakan. Ya, terus saya tanya sama kamu, bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa di situ Tuhan tidak menepati janjinya? Karena saya sudah baca, Dis. Bagaimana yang hasil yang dari kamu baca itu apa? Hasil yang saya baca ya, saya kasih konklusi ya. Tuhan menjanjikan Yosia kehidupan yang peacefully. Kematian yang peaceful. Di mana? Di surat di mana? Raja-raja berapa? Dia tanya sama saya aja. Sudah saya sebutin tadi. 2 Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja berapa? Catat tadi ya. Catat baik-baik. Catat. 2 Raja-Raja pasal 22. Catat. 2 Raja-Raja pasal 22. Saya ikuti kamu. Ya, saya ikuti. Belajar kamu sama saya, Dis, kalau soal Bible. Lalu kamu buka lagi. Ya, janjinya terpenuhi tidak di 2 Raja-Raja pasal 23. Catat, Dis. Catat itu barang-barang. Jangan kamu ngutak-ngatik Quran Bible kamu nggak tahu, lucu itu tahu. Sekarang untuk Zedekia, kamu buka Yeremia pasal 34. Catat. Ya. Suasana hening seperti ini bagus kawan-kawannya, biar dia juga belajar. Bagus kalau dia belajar gitu. Sudah. Iya, baca. Lalu seperti yang saya curigai dari awal tadi, Alwan. Seperti yang saya curigai dari awal ini. Saya Quran nggak pernah bahas Zedekia. Quran nggak pernah bahas Yosia. Aduh. Lihat caranya menjawab. Heran saya sama Alwan ini. Makanya saya bilang teman-teman ya. Saya bilang sama teman-teman, mereka ini udah nggak percaya lagi sama Quran. Nggak ada loh, Alwan. Kamu nggak baca Quran. Sudah saya kasih tahu ayatnya. Nggak ada loh Al-Quran mengatakan bahwa Quran datang untuk mengatakan tentang Yosia, tentang Zedekia. Nggak ada loh. Ini kok kamu begitu kreatifnya membahas sesuatu yang nggak dibahas Quran gitu loh. Saya bilang ini persoalan janji Tuhan. Tuhan berjanji, bukan soal Yosia. Cerita Yosia ada di Bible kamu, nggak ada di Quran. Kalau saya jawab kamu singkat aja, Alwan. Menurut Quran surat At-Tahrim ayat ini yang ke-8. Kamu jawab apa tanya?
Perjelas. Enggak, saya bertanya sama kamu. Kamu kan membawa satu Ya, isu asal. bahwasanya janji Tuhan kamu itu benar kan? Kamu bilang mau jawab singkat, tapi gue kasih pertanyaan nih, beleng-beleng ini orang. Belum sudah gelagapan begini. Belum kok gelagapan begini, Alwan. Belum kok udah gelagapan. Kamu bilang menjawab tadi soalnya, menjawab singkat saja, tapi kau bertanya itu kok beleng-beleng namanya itu. Aku dia itu kan. Enggak, tadi yang saya tangkap sama kamu kan cuman gini, Alwan, bahwasanya langsung panik dia kan, Oke, saya biarkan kamu bicara, tapi tolong dijawab tadi. Baik, Alwan, menurut At-Tahrim ayat 8, ya, di sini dikatakan, bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Yang ngomong di sini siapa, Alwan? Allah. Semua Allah ngomong sama siapa nih? Pindah topik kita. Topiknya. Kamu bilang janji Allah itu pasti apa enggak? Ya Allah, Titi. Langsung meninggal. Meninggal. Kamu bahas surat At-Tahrim, kata la'allallah itu artinya saya tahu artinya, bahkan Arabnya saya nggak lari. Mana di sini bukan la'allallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Bahasa Arabnya itu taubatan nasuha. Nah, ya, kalau orang sudah taubat nasuha, sebentar, Awan. Kalau orang sudah taubat nasuha, maka pasti nggak diampuni. Edis, orang bertobat kan langsung panik kan, Alwan kan? Langsung panik. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan. Alwan, saya tanya sama kamu, yang ngomong mudah-mudahan ini siapa? Orang panik itu dia, kalau dia ditanya sesuatu dia sudah nggak bisa jawab, dia ganti topiknya gitu, dia ganti ceritanya gitu. Kan kamu bilang tentang di sana ada api. Lihat di Alwan, sana ada orang. Kan kamu bilang tentang bagaimana janji Tuhan itu tidak boleh meleset. Janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu jelas, gitu, betul? Kan itu temanya kan? Ya. Oke, bagus. Sedangkan dalam Qur'anmu, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, di situ dikatakan, bertaubatlah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni kesalahan. Kok mudah-mudahan gitu loh? Oke, saya jawab ya. Edis, saya jawab menunjukkan saya begitu gentleman dan tidak lari dari pertanyaan. Tidak ganti topik, oke? Tidak lari, kau tidak jawab tadi itu pertanyaan saya. Edis menjawab bukan dia memang kerjanya bertanya terus dari dulu. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Lalu Edis berkata begini, kenapa mudah-mudahan di situ? Dis, itu kan perintah Allah kepada orang yang bertobat. Kira-kira masa Allah ngomong tapi mudah-mudahan belum selesai. Kok kau kejang-kejang? Dengar dulu gini. Kan pertanyaan kamu, kok Allah bisa pakai kata mudah-mudahan? Wa asa di situ kan ya. Wa asa rabbukum. Kalau kamu simak konteksnya di situ, Dis, itu kan perintah kepada orang untuk bertobat. Kira-kira orang bertobat itu dia bisa 100% enggak bertobat? Ini perintahnya. Dengar gini, Alwan, dengarkan Alwan. Ini saya umpamakan gini ya. Saya umpamakan gini ya. Gini Alwan, saya umpamakan gini. Alwan, kerjalah kamu tepat waktu. Dari pagi jam 7 sampai sore jam 5. Mudah-mudahan akhir bulan saya gaji. Alwan, siapa yang bekerja, Alwan? Makanya kesalahan pemahaman. Mudah-mudahan gitu loh. Makanya kesalahan pemahaman di situ. Coba dengarkan begini ya. Masa udah janji tapi upah dari janjinya itu mudah-mudahan gitu loh. Itu bedanya, Edis. Bedanya. Kenapa saya dari tadi bahasakan Arabnya?
supaya saya paham makna ini, dan saya paling paham kalau soal bahasa Arab. Dengarkan ini ya. Asa rabbukum. Fakta dong. Saya berbangga dong, fakta. Nanti saya tanya kamu Ar-Rokim meninggal. Dengarkan ya, dengarkan. Nanti saya tanya Alif Lam Mim meninggal. Kita diskusi ini santai biar orang menyimak Edis gitu. Saya itu nggak pandai framing orang karena saya suka dengan faktanya gini. Coba dengarkan artinya ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, itu kata perintah. Bertobatlah kalian. Tobatan nasuha. Dengan tobat apa? Asa tobat nasuha. Oke, Tobat jadi nasuha. sebentar gini, diperintahkan gini, diperintahkan untuk tobat semurni-murninya. Pindah topik, potong orang. Sebentar. Itu jurus-jurusmu yang sekarang kamu pakai. Alwan, ini kan diperintahkan gini, diperintahkan untuk tobat semurni-murninya, betul? Jurus kamu. Enggak, diperintahkan tobat semurni-murninya, betul? Derajat kau, Edis, kau turun derajat hari ini. Serius. Gantian kita ngomong. Giliran ditanya, ditobat, suruh tobat semurni-murninya, mudah-mudahan. Masa mudah-mudahan gitu loh. Gimana sih? Makanya saya terangkan, sebagai orang yang paham betul bahasa Arab, ya, menguasai bahasa Arab, ya, dengan orang awam kayak kamu, biar saya paham bahasa Arab. Itu fakta, kawan. Oke, fakta, dengarkan. Pasang telingamu yang belum kau potong ya. Harusnya sudah kau potong telingamu itu, sekarang dengarkan baik-baik. Saya jelaskan. Alwan, tantangan saya masih berlaku sampai hari ini. Saya akan potong, dengarkan Alwan. Saya akan potong telinga saya kalau ada orang Muslim yang menjawab pakai Quran. Apa waktu tantangan saya, Alwan? Apa waktu tantangan saya? Kau potong pembicaraan orang itu bisanya. Coba gantian dulu dong. Ini room ini kayak room di pasar sekarang ini rasanya nih saya berada ini. Coba be fair, gantian, oke? Kamu sudah lompat topik, tanda kau tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sekarang kau ke Quran, potong lagi pembicaraan saya. Coba saya bacakan ayatnya. Jangan dipotong ya, beradab dikit lah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian, itu perintah. Ketika orang disuruh melakukan itu, hasilnya pasti sempurna apa tidak? Jadi saya tanya, pasti sempurna tidak orang kalau disuruh bertobat? Alwan, secara fakta, bagaimana mau sempurna? Orang janjinya aja nggak jelas. Mudah-mudahan loh. Masa disuruh tobat semurni-murninya? Oke, gini Alwan. Kalau gini Alwan. Kalau orang sudah bertobat yang murni-murni itu susah, hanya memahamkan orang. Alwan, kan orang disuruh, dengarkan, disuruh tobat semurni-murninya. Iya, nah, kalau orang sudah sebentar, kalau orang sudah taubat semurni-murninya, sebentar, aduh Alwan, disuruh taubat semurni-murninya. Perintahnya apa, Alwan? Perintahnya, dengar Alwan, perintahnya. Dan kalau begini, di situ wa asa rabbukum ayyukafir ankum. Kalau dia sempurna, dihapuskan. Kalau tidak sempurna, dihapuskan dosanya. Mudah-mudahan, itu kan harus diedit, Qurannya harus diedit. Alwan, bertaubatlah dengan taubat yang semurni-murninya. Please. Kalau sudah taubat semurni-murninya apa, Alwan? Tahu ini ibaratnya tukang kebun kan, tukang sapi tank, nggak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Biar saya terangkan. Lari kemana-mana. Taubat yang semurni-murninya. Masa mudah-mudahan bisa sederhana agar kamu nyampe. Ya, saya jelaskan begini. Kata asa di situ itu terkait, jangan naikkan orang dulu ini buat nolongin kamu ini, enggak buat nolongin kamu ini. Kau pasti niat enggak, ini buat nolongin kamu, Abdul Idris ini. Kau enggak siap berarti. Kau enggak siap. Enggak apa-apa, dia nolongin kamu. Kata asa, kau enggak siap itu berarti. Jadi ini sudah lompat, kau lari dari Zedekia, kau lari dari Yosia. Jawab dulu itu. Kau bilang janji Allah itu pasti apa mudah-mudahan. Biar ya. Kata asa rabbukum itu sangat berkaitan dengan usaha daripada hamba itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian. Kalau tobatmu sempurna, asa rabbukum. Bukan begitu kok ayatnya. Jangan ajari ikan berenang, lucu kali kau. Baca apa adanya aja, apa adanya. Coba saya tanya. Mana kata mudah-mudahan di situ, apa bahasa Arabnya? Asa. Bagaimana cara bacanya? Asa.
Air susu apa itu asa? Kok begitu Ya bacanya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. asa? Mudah-mudahan Tuhan kalian. Gini, cara bacanya gini, saya ajarin. Dengarkan bagus-bagus. Baca lain, arti lain. Asa, pakai ain di sini di tenggorokan. Asa. Kalau itu saja mesti saya ajarkan kau cara sebutnya, cara Udah, bacanya. gini aja Lalu Alwan. bagaimana kau Gini aja mau Alwan. mengerti Kita artinya? nggak usah bicara iman dulu yuk. Kita bicara Oke, logika. Gini. Gini. Ini siapa yang ngomong dan siapa lawan bicaranya? Enggak gini. Sebentar Alwan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang ngomong di sini siapa? Ini Allah Subhanahu wa taala yang ngomong. Jadi, Allah yang ini ngomong. Oke. sebenarnya sederhana. Allah lagi ngomong sama siapa di sini? Kepada Rasulullah, wahyu itu kepada Rasulullah. Allah lagi ngomong kepada orang-orang yang beriman. Kok kepada Rasulullah sih? Begini, Wahai dengarkan. Alwan, gini. Kalau saya Ini ngomong sama ini satu ketidak- orang, sebentar Edis, Alwan. Edis, sebenarnya Kalau salah. saya Cara- lagi cara ngomong kita sama satu diskusikan orang, ini saya karena- akan karena menggunakan sering nama potong-potong. dia atau kata ganti tunggal. Misalnya, Di situ yang kau enggak tahu. Di situ ada namanya kul mustatir. Bahkan istilah itu mungkin kau belum dengar. Oke, saya tanya sama Abdul Idris. Abdul Idris, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini di sini siapa yang ngomong? Kul mustatir di Subhanahu situ. wa ta'ala. Oke, Allah ngomong sama siapa di sini? Sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Enggak ditambahin lagi kan? Ditambahin lagi. Sampaikanlah. Karena kau nggak tahu Kenapa konteksnya. harus kau tambah-tambahi Alwan di sini nggak ada sampaikan. Edis, coba lihat ya, Edis. Kapan kau berani saya buka Bible? Kapan? Ketika saya menyelidiki. Coba, Alwan, coba ya. kita baca ayat sebelumnya ya. Ini harusnya Dengar, pakai kita timer baca ini, ayat harusnya sebelumnya. pakai timer kita nih. Enggak, kita pakai ayat Kita pakai sebelumnya. timer ini, Sebentar Edis. Alwan, kita baca ayat Edis, sebelumnya ya. itu- Di sini itu dikatakan gampang nih. jawabnya, Alwan itu dengarkan gampang nih. sekali jawabnya. Ini ayat Tapi sebelumnya ya. Yosia jadi Alwan dia takut nih. jangan- Hai orang-orang Tidak kafir. mencapai Tuhan. Itu Hai kan orang-orang sama sekali, kafir, tidak ada janganlah jawabannya. kamu Saya jawab Quran saya, mengemukakan dengan begitu uzur pada hari ini. dengan begitu yakin saya Sesungguhnya dengan kamu kebenaran hanya Quran, diberi saya bantah balasan pertanyaan menurut kamu. apa yang Saya kamu jelaskan- kerjakan. Saya jelaskan. Lalu bahwa di kamu ayat nggak tahu bahasa 8-nya, Arab, kamu salah mengerti. wahai Sekarang orang-orang kamu yang bantah beriman. kamu dengan Mesir dan Dari Tuhan. Aku bantah kamu. ini omongan siapa Alwan? Omongan Nggak ada siapa bantahan ini? Kamu di situ. Dia coba tentang Yosia Zedekia ada bantahan kamu. Enggak ada. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 saya jelaskan makna asal di itu sangat tergantung sini dengan tiba-tiba ada Ada semua perkataan wahai Kamu orang-orang nggak bisa, yang kamu beriman. nggak bisa, Siapa Edis, yang Edis. ngomong wahai orang-orang yang beriman Caramu ini yang Alwan? Bisa tahu ya, caramu dalam berdiskusi ini kau coba yakinkan Nggak pemirsamu supaya saya nggak bicara. Takut ya teman-teman. Coba kita gantian kalau berani. Gantian Alwan, bicara. kenapa kamu membuat ini jadi Berani, debat kan? kusir? Kau yang Kenapa? buat debat kusir. Oke, Saya diam ya. sekarang gini ya. Kita Nih, gantian. kamu dengerin saya nih. Siap. Ayat 7-nya ini bahkan nggak disebut Muhammad di sini. Di sini dikatakan, "Hai orang-orang kafir." Berarti yang ngomong ini pasti dia lagi ngomong sama orang-orang kafir. Setuju nggak kamu? Setuju nggak? Teruskan dis, baru kita gantian bicara. Hai orang-orang kafir. Karena pasti gua potong. Silakan Berarti bicara lawan bicara orang yang sedang berbicara ini adalah orang-orang kafir, betul? Itu ada kul mustatir. Ayat Al-Quran itu disampaikan Muter. kepada Nabi Muhammad. Coba, ngerti. Memang nggak sampai Muter. Alwan, dengarkan. Kamu sepakat ini bukan Hai debat kusir, ya? Kita orang-orang gantian, silakan. kafir. Alwan, hai orang-orang bicara. kafir. Berarti sang pembicara ini sedang berbicara dengan orang-orang kafir, betul atau tidak? Itu pemahaman dangkal kamu. Mari saya jelaskan. Kalau bisa gantian kita waktunya. Kasih waktu ke saya jelaskan. Kalau kamu berani, Alwan. kita Hai berdiskusi secara orang-orang bermartabat. kafir, Kamu berarti berani lawan diskusi bicaranya orang-orang kafir, betul? Kita gantian Oke, bicara. kita lanjutkan. Diam ya. Kita lanjutkan Silakan. Alwan. Ini bukti bahwa kau pokoknya harus kau edit Quranmu ini. Kalau nggak kau edit meninggal, ya. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Itu ayat 7-nya. Sekarang ke ayat 8 nih. Hai orang-orang yang beriman. Nah, udah ganti lagi nih. Udah ganti lagi sekarang lawan bicaranya. Tadi hai orang-orang kafir. Kemudian ayat 8-nya hai orang-orang beriman. Nih dikatakan begini. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Kamu di sini jamak. Kum. Ya, kalian.
Ya, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kalian. Berarti yang ngomong ini adalah seseorang berbicara kepada sekelompok orang supaya kelompok orang itu bertaubat. Mudah-mudahan Tuhannya mengampuni, gitu Alwan. Kok bisa-bisanya di sini kamu edit? Di sini Allah ngomong kepada Muhammad, terus Muhammad disuruh menyampaikan kepada umat. Aduh. Kenapa sih Alwan kamu berhalusinasi tinggi sekali? Saya mau tunjukkan saja saya beradab dalam berdiskusi. Silakan. Kalau sudah selesai, saya lanjutkan. Oke. Pertanyaan saya sederhana. Di mana di sini ada Allah memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengatakan kepada orang beriman supaya orang beriman itu bertobat? Coba, halusinasimu itu ada di surat berapa? Ya, ini. Oke, begini. Ini kalau dia potong, berarti memang dia yang cari debat kusir, ya. Kawan-kawan catat itu bagus-bagus. Karena dari tadi saya coba simak baik-baik. Pertama, Edis, kau tidak akan pernah balik ke Bible karena kau bakal takut itu kita balik ke janji-janji Tuhan yang tidak pernah terbukti di dalam perjanjian. Gak disentuhnya. Sudah saya bilang, gak akan disentuhnya. Edis TV, lihat. Jangan debat kusir Alwan. Dia nggak bisa beradab, kawan-kawan. Nggak bisa dia beretika. Yang ditanya At-Tahrim ayat ke-8, lari ke Yosia. Monolog saja, Edis. Edis, kamu cuma monolog saja, Edis. Makanya kenapa kau suka lawan orang awam? Karena orang awam bisa kau bicara bebas, potong-potong. Kalau saya kan beradab orangnya. Kalau mau gantian kita bicara, berani ndak? Berani ndak? Pertanyaan saya tadi apa, Alwan? Yang saya tanya, Alwan, yang saya tanya sama kamu, Alwan, di mana di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ini Allah memerintahkan Muhammad supaya Muhammad mengatakan kepada umat sebelah mana? Saya cuma minta satu hal di sini ya. Tolong jangan dipotong. Itu saja aku tidak mampu. Bisa enggak jangan dipotong? Selama kamu menjawab pertanyaan saya, silakan yuk. Senior. Saya jawab dari tadi. Nggak ada saya lari, nggak seperti kau ganti topik. Dalam surat At-Tahrim itu, atau kita bicara tentang kul mustatir. Ini istilah yang dia nggak tahu. Ya, dan ini lazim di kalangan para ahli ulama tentang kul mustatir. Bahwa ada perintah kul, katakanlah atau sampaikanlah kepada Muhammad, tetapi dia tidak nampak di situ. Itu lazim. Kalau dia nggak tahu lazim itu apa, whatever lah. Itu pas. Itu kesusahanmu lah. Susah. Gak nampak, tapi dinampak-nampain. Sudah saya bilang teman-teman, mereka ini adalah kaum yang suka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Dan tahukah kamu apa itu orang yang suka mengada-ada, membuat yang tidak ada menjadi ada? Boleh saya jawab, Alwan? Silakan Abdul Idris, dia udah meninggal, nggak bisa jawab. Silakan. Silakan meninggal juga nih si Edis nih. Edis dari kemarin saya minta sumpah nggak berani dia. Pemimpin-pemimpinnya seluruh dunia kumpulin. Kamu kok merasa benar? Kamu masuk kepada Quran. Aduh, saya naikin lagi muslim lagi lah biar dibantulah si Alwan lah. Memang nggak siap dia. Gimana ini ditanya? Di mana di sini ada kata-kata Muhammad disuruh mengatakan? Nggak ada loh. Kamu jangan masuk kepada keyakinan orang Edis. Bahkan Muhammad aja di sini nggak ada. Di sini itu yang disapa itu adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Loh, kemana Alwan pergi? Lari. Alwan lari. Alwan lari. Bukan saya turunin ya. Lari dia. Edis, kamu ada di luar negeri satu ya. Kamu ada di luar negeri kan, kamu bilang ya. Kamu tuh